Sambil ada yang cari-cari mata, mana yang punya ini. Mereka pasti tahu ini tempatnya Bang. Halo, shalom, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf masih muka-muka bantal. Izin sisa videonya ya, The Rock itu tadi. Nah, kamu tuh masih nggak ngerti-ngerti ya pesan yang mau disampaikan di sini. Masih nggak paham-paham juga. Ya, oke deh. Saya kasih tahu kamu. Tapi sebelum saya kasih tahu kamu, coba kamu cek dulu ke adminmu. Ada nggak pernah saudara seukuahmu itu datang bikin acara rombongan sekaligus 200 orang? Ada nggak? Kalau belum pernah ada, baru orang Kristen yang melakukannya. Di sini pun harusnya kamu lebih mengerti lagi. Ya. Cuman 2 hal yang pengen aku sampaikan. Pertama, kamu harus tahu bahwa orang Kristen tuh punya mental memberi. Bukan mengemis seperti saudara seukuahmu bawa jaring laba-laba ke lampu merah. Bukan menadah atau menampung. Mental orang Kristen itu adalah memberi. Jadi ketika 200 orang datang ke situ, mereka memberi kesempatan supaya bisnismu itu bisa bertahan, supaya operasional berjalan. Paham? Ya. Jadi orang Kristen itu punya mental memberkati, bukan membodohi. Seperti yang kamu lakukan selama ini, ya. Itu dulu. Nah, bukankah ini juga pernah saya lakukan, saya buktikan, ya. Atau yang paling gampang, yang paling dekat yang dilakukan oleh Ibu Nina dari Cidahu, Sukabumi. Lihat mentalnya seperti apa. Dia bukan hanya memberi, tapi dia juga mengampuni. Memberi itu banyak teman-teman ya. Memberi pengampunan yang jelas. Orang Kristen gitu loh. Itulah hebatnya menjadi milik Kristus, dimiliki oleh Kristus. Roh Allah, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dan roh itu jauh lebih besar daripada semua roh yang ada di muka bumi. Termasuk roh iblis yang mengajarkan merusak, membenci, mendengki, memfitnah, menggibah, bla 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 bla. Ya, terkadang uangnya aja nggak diterima, ya, bahkan dikembalikan, diberikan kepada kaum duafa bisa jadi di sekitar situ. Jadi bukan cuma uang yang diberikan, pengampunannya juga diberikan. Nah, sekali lagi, orang Kristen memiliki mental memberi dan mengampuni. Dan ini satu pembeda yang harus saya sounding terus sebagai mantan Islam yang dulu mentalnya terbalik. Ya. Dulu mental saya mental pembenci. Ya. Mental minta dibelas kasihani. Karena kebodohan, karena kemiskinan, minta dikasihani. Ya, apa-apa minta ditoleransi, tapi nggak tahu diri. Itu dulu waktu saya masih muslimah. Ya. Perhatikan teman-teman, saya akan terus sounding ini untuk menginfluence orang untuk jangan coba-coba hidup di luar Kristus atau tanpa Kristus. Kamu bukan hanya hina menderita, tetapi kamu akan binasa. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kita keselamatan selain Allah itu sendiri. Nah, Allah dan Tuhan itu tidak lain, tidak bukan hanyalah Yesus Kristus. Karena 5 karakter Allah, kudus, adil, kasih, baik, dan benar, itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Itu karakter Allah. Ada di dalam diri manusia Yesus Kristus. Itu sebab ajarannya tidak pernah suruh kita membenci orang. Ajarannya kasihilah sesamamu, ampunilah mereka yang berbuat zalim kepadamu, berdoalah kepada mereka yang jahat kepadamu, padamkan amarah sebelum matahari terbenam, berikanlah maaf 70 kali 70 dan seterusnya. Jadi berbeda sekali ajaran itu, ya, menentukan kelakuan. Itu dulu cuma, ya, ingat orang Kristen punya mental memberi dan mengampuni. Dan yang kedua, sebentar saya buka ayatnya sebentar. Aduh, HP saya di sana satu lagi teman-teman ya. So far tak bisa diambil. Nah, terus yang kedua, orang Kristen itu punya nyali,
Bukan cuma mental, nyali. Kenapa? Karena Alkitab mencatat ketakutan itu berasal dari iblis. Ya nggak usah lah Alkitab. Pakai aja tuh pepatah Indonesia. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi orang-orang Kristen punya nyali, punya keberanian untuk tetap terus menyaksikan Kristus di dalam hatinya. Bukan cuma pakai lip service tutur kata, tetapi turun ke lapangan langsung. Ya, itu udah dibuktikan tuh. Mereka tuh berani datang ke tempatmu. Masalah duit, orang Kristen mentalnya memberi, diberkati kok. Ya, masalahnya punya nyali nggak datang ke tempat para penghujat seperti kamu ini, yang setiap hari merusak isi Alkitab, memelintir, menggonta-ganti enak udelmu tuh. Orang Kristen datang, bawa ibadahnya ke situ. Itu bukan sebuah bentuk toleransi yang kamu sediakan, karena bisnis is bisnis. Kalau toleransi harusnya free, tapi nggak mungkin free. You butuh money toh. Nah seperti itu ya. Jadi nyali yang berani itu sumbernya dari Allah sejati. Ya, makanya mereka datang ke situ membawakan kidung puji-pujian, membawakan kebenaran firman, membawakan sukacita, membawakan berkat untuk orang-orang yang mendengarkan. Wah, ini tidak sembarangan. Ya mental atau nyali ini juga kan sudah pernah saya kerjakan. Saya datang sendiri ke markasmu di Ciater, ingat nggak? Sampai-sampai kamu ketakutan tuh ketemu saya langsung face to face. Jadi jangan framing, jangan bilang saya kejar-kejar kamu, jangan bilang orang Kristen itu menikmati toleransimu. Enggak. Justru kami sedang membuktikan kepada dunia, kepada kamu, minimal kepada Konoha. Demikianlah orang Kristen hidupnya diberkati di atas bumi ini. Ya. Markasmu, bahkan ponpes yang radikal pun, kalau satu kali teriak takbir mungkin Lina Wijaya bakal jadi tapai. Itu udah saya sambangi. Ya. Kenapa hari ini aja saya harus membawa Injil sampai ke negeri Sakura, matahari terbit, ya, negeri dewa-dewa, ya, Jepang. Tentu teman-teman tahu bahasa tidak bisa sembarangan, teknologi betapa canggih mutakhirnya. Tuhan utus saya sampai sejauh ini dan Tuhan urus sedemikian rupa, bukan karena saya buronan polisi. Tidak, ya. Rumah sakitnya canggih banget loh teman-temannya, perhatikan. Ingat rumah sakitnya canggih, doakan ya. Dukung juga dalam doa dan dalam dana. Jangan lupa hidup di Jepang itu tidak mudah dan tidak murah. Tetapi karena kebenaran itu, karena keberanian itu, ya, karena berkat yang melimpah dari surgawi, dari Allah sejati yaitu Tuhan Yesus Kristus itu, maka ketika dia utus, dia pasti urus. 200 orang diutus ke tempatmu, itu pasti diurus oleh Tuhan, bukan oleh panitia lokalmu. Lina Wijaya pergi ke Ciater, pergi kemana-mana, pergi ke pondok pesantren, itu Tuhan yang utus. Dan pasti Tuhan urus. Ketika Tuhan mengutus dan Tuhan mengurus, maka Tuhan Yesus pun membuktikan kekuasaannya melampaui ilah-ilah atau berhala-berhala atau Allah-Allah lain yang pernah ada di muka bumi. 1 Tawari pasal 16 ayat 26. Allah bangsa-bangsa itu adalah berhala loh. Jadi kalau negeri Arab mengeluarkan Allah udah pasti berhala. Indonesia keluarkan Allah udah pasti berhala. Tetapi hanya Tuhan dengan huruf kapital semua, yaitu Elohim, Adonai, Allah Tritunggal Maha Kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu mental memberi dan mengampuni itu adalah logika Allah. Mental yang berani belusukan sampai ke daerah-daerah yang parah, itu sumbernya dari Allah sejati. Ya, jikalau bukan karena Kristus yang memampukan, rasa-rasanya mustahil. Oke ya? Sampai sini harus ngerti pesan yang paling dalam, yang penting, bahwa tiada Allah, tiada Tuhan selain Yesus Kristus. Dan kamu yang membutuhkan juru selamat, jangan munafik, segeralah bertobat. Mengapa harus binasa? Karena Yohanes 10 ayat 28 jelas, Yesus Kristus sendiri yang berkata, Aku memberikan hidup yang kekal supaya mereka tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satupun yang bisa merebut dari tanganku. Wow, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, memberkati Indonesia, memberkati seluruh negara-negara yang saya kunjungi. Shalom semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.